itu harganya sekitar ya 5 jutaan lah. Itu di size 18 cm waktu itu. 18 cm. Iya. Mantap juga. Halo bro, ketemu lagi dengan gua di Hobi Om Gembul. Nah, kali ini gua pengen ngajak kalian untuk ke tempat penghobi ikan mas koki. Nah, dia hobinya adalah memelihara ikan mas koki, terutama yang jenis ikan mas koki rancu. Nah, gue sempat searching nih, apa sih bedanya ikan mas koki rancu dengan ikan mas koki yang lain. Jadi ternyata kalau di Jepang, ikan mas koki tipe rancu ini adalah ikan mas koki yang sangat digemari. Bahkan disebut sebagai rajanya ikan mas koki hias. Karena memang ikan ini punya keunikan tersendiri dari bentuk tubuhnya, dan juga memang ini breedernya agak sedikit lama ya, karena memang untuk jenisnya sendiri memang agak berbeda dengan jenis-jenis yang lainnya. Yuk kita lihat dulu tempatnya seperti apa. Sekarang gue sudah bersama dengan si penghobi Om Rino, cuman berhubung mungkin takut terkenal kali dia ya, jadi dia tidak mau dimasukkan ke dalam frame. Tapi nggak apa-apa, sambil kita nanti bertanya-tanya, nanti biar dia yang kita minta untuk menjelaskan apa sih bedanya dan grade apa ikan rancu itu. Oke, yuk. Oke, ini sekarang kita di tempat akuariumnya Om Rino. Ini lumayan gede ya, kalau bikin kayak gini agak lumayan nih. Nah, ini ikan tadi yang gue bilang ikan mas koki yang tipe rancu. Jadi gue sempat searching, rancu itu maksudnya artinya kalau nggak salah tuh penguasa gitu. Jadi mungkin penguasa ikan mas koki, tapi ya bukan karena dia itu galak atau gimana. Bahkan di antara ikan mas koki, mungkin ikan mas koki tipe rancu ini adalah ikan yang paling lambat terenangnya, karena memang dia kalau dilihat memang nggak ada sirip atasnya ya. Lihatin tuh melengkung-melengkungnya. Nah, ini sekarang sambil gue nanya-nanya aja, Om, ini untuk ikan ini tadi awal-awal kita sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya ada masalah grade. Grade tuh apa sih Om? Grade itu sebetulnya lebih ke arah kualitas ya. Jadi kalau misalkan mungkin ikan lain gitu ya, ada yang memang dia ikannya tuh bagus, ikannya cacat, atau ikannya sempurna, atau ikannya enggak. Nah, grade di sini lebih ke arah kualitasnya. Karena ketika orang breeding gitu, ikan tuh ya pasti akan jadi sesuai dengan indukannya. Cuman kalau yang kita ngomongnya grade yang bisa dinikmati untuk sampai besar, atau bisa dipakai untuk ikut kontes, atau yang hanya ya cuman untuk pajangan di rumah aja. Nah, itu terkait dengan grade, itu adalah terkait dengan kualitasnya, kualitas ikan gitu. Oke. Nah, ini ikan ini memang modelnya begini ya, apa namanya, nggak ada siripnya gitu ya? Iya, jadi kalau kita ngomongin ikan mas koki itu kan dia jenisnya ada banyak ya. Cuman yang terkenal itu biasanya cuma ada 4. Oranda, rancu, ryukin, sama demekin. Nah, ini kebetulan tuh yang putih hitam tuh ada tuh demekin satu tuh yang matanya belok tuh. Gitu ya? Nah, emang kalau rancu itu ya udah emang nggak ada sirip atasnya, bedanya itu aja gitu. Dan emang dia tuh paling beda sendiri dibanding yang lain. Oke. Nah, ikan rancu sendiri jenisnya ada berapa? Apa cuman rancu sendiri yang kayak gini, atau ada perbedaannya sih gitu loh? Kalau dilihat dari situs luar negeri ya, rancu itu dibedakannya itu 2, ada yang top view sama ada yang bisa dilihat dari atas sama bisa dilihat dari samping, side view sama top view. Cuman kalau kita bilang jenis rancunya itu ada banyak, ada 4 sampai 5. Ini ada namanya rancu hybrid, ada namanya rancu Leoncu, ada yang namanya rancu buffalo. Nah, itu dibedakan tuh dari bentuknya sama bagian kepalanya, dari bagian jabulnya. Oke. Jadi mungkin bisa dilihat tuh ada yang paling gede banget. Ya, yang ini yang gede. Nah, betul. Nah, itu tuh namanya adalah hybrid. Karena dia kepalanya tuh cuma gebul gede aja gitu, kayak pom-pom lah ya. Gitu. Nah, ada lagi yang warnanya putih merah tuh, yang panjang di bawah. Ya. Nah, itu namanya buffalo. Karena dia
bagian kepalanya itu nonjolnya ke depan gitu. Oh gitu. Iya. Nah, ini yang gue punya kebetulan cuma ini ya. Ada beberapa lagi jenis yang lain soalnya. Gitu. Tapi itu kepalanya benjol-benjol bukan gara-gara sering dipentungin kan ya? Bukan ya. Nah itu juga berpengaruh ya sama grade ya. Karena kalau memang ikannya grade-nya nggak bagus gitu, kepalanya pasti nggak akan numbuh jambulnya. Oh gitu. Oh jadi yang mahal itu justru malah yang jambulnya banyak ya? Salah satu jambulnya yang bisa numbuh itu salah satu yang grade-nya bagus. Karena kan itu nanti dinilai waktu di kontes. Kalau kita ngomongin kontes ya. Oh gitu. Untuk range harganya sendiri ada nggak sih? Misalnya kalau kemarin kan sempet nanya-nanya kalau yang Cana itu, kalau yang Barca itu per senti hitungannya harganya nih ya, harganya per senti. Nah kalau ikan mas koki rancu ini ada nggak dia range harganya gitu, atau memang hobi aja? Oke, jadi kalau kita ngomongin range yang biasanya harga yang dijual ya, itu kan kebetulan gue jarang beli di pasar gitu, gue biasa langsung belinya di breeder. Oke. Nah, cuman kalau di breeder itu biasanya range-nya harganya di minimal di 100.000 gitu. Sampai kalau ditanya maksimalnya berapa, ya tergantung si sellernya, si breedernya jualnya berapa. Gitu. 100.000 segede apa tuh? 100.000 tuh biasanya saya 10 cm. 10 cm? Iya, 10 cm. 100.000 gitu. Oh, lumayan juga ya. Tapi kalau mungkin di pasar bisa ada yang harganya mungkin 5.000 atau mungkin 10.000, size-nya bisa agak lebih gede, ada aja gitu. Karena kan lagi-lagi ini kalau kita ngomongin kualitas, kebetulan di sini memang ya gue nggak bisa bilang bagus, cuman ya gue cukup puas lah lihat harga sama kualitas ikannya kayak gitu. Gitu. Berarti balik lagi kayak kemarin gue sempat membahas masalah ikan tibas. Jadi balik lagi harga itu menentukan dari mak bapaknya ya? Iya. Indukannya ya? Indukannya. Kalau indukannya bagus, kemungkinan anaknya bagus tuh lebih tinggi ketimbang yang lebih tinggi, lebih banyak bagusnya. Walaupun pasti akan ada aja yang grade-nya agak kurang. Ya kalau kita ngomongin tibas mono kan contohnya kan semakin dia hitamnya makin tebel ya, itu kan biasanya makin mahal kan. Tapi kalau misalkan hitamnya cuma tipis saja, nah itu biasanya dijualnya agak lebih murah tuh. Oh gitu. Oke. Walaupun bisa diprogres ya. Iya. Nah, ini kalau ikan rancu ini paling gede bisa segede apa sih? Misalnya gede banget nih kayaknya nih. Iya, udah segede tangan gua lebih. Itu waktu bulan November nggak beli gitu ya. Lebih tepatnya itu dikasih sih ya. Itu dikasih bonus sama breedernya. Oke. Gitu. Yang gede itu ya? Iya, itu terakhir di bulan November, kalau nggak Oktober itu 18 cm. Kemungkinan sekarang udah 20 sampai 21 kali. Cuman kalau rancu kemungkinan paling besar itu di 25 cm kemungkinan. Paling gede segitu doang ya? Gede kemungkinan ya. Karena kebetulan gua cuma tahunya sampai segitu. Tapi kalau oranda itu bisa sampai 30, bisa sampai 35. Oranda tuh yang belau itu ya? Oranda kebetulan di sini nggak ada. Oh, nggak ada. Gitu. Jadi tapi ada ikan oranda itu ikan mas koki yang bisa paling gede dibanding yang lainnya. Oh gitu. Paling gedenya berapa masuk? Bisa 30, bisa 35 cm. Gede juga ya? Iya, karena dia ekornya kan dihitung juga tuh. Oh gitu. Iya. Oranda kan ekornya tuh lebar. Sedangkan ini kan rancu ekornya ya cuma segitu gitu. Makanya kenapa lucu ya? Ini gitu. Iya sih, lucu banget sih. Emang judulnya emang yang gebul-gebul itu lucu, bro. Oh, berarti ikan ini tergantung dari grade-nya, terus masalah jambul. Nah, untuk masalah makanan sendiri gimana? Oke, sebetulnya sampai dengan hari ini tuh suka banyak perdebatan ya. Ikan-ikan yang dikasih makan yang ngapung sama yang tenggelam itu efek ke ikannya beda gitu. Mungkin pernah dengar swim breeder ya, ikannya kayak kebalik gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomongin pakan belum tentu juga. Karena bisa jadi kalau dari awal emang ikannya mungkin strukturnya nggak bagus gitu ya. Ikan di pos kasih makan dimanapun, kalau emang dia struktur badannya nggak bagus, kebalik pasti kebalik. Oh gitu? Iya. Oh bukan akrobat itu berarti? Bukan. Ada juga yang memang dia kebiasaan. Dulu juga sempat punya ikan yang kayak gitu. Nah cuman kalau misalkan pakan, kebetulan di sini ngasihnya tuh yang tenggelam atau yang sinking, karena di sini ada skimmer. Jadi kalau ikannya nggak buru-buru makan, itu pasti kesedot sama skimmernya yang di atas. Oh gitu. Oke. Oh.
Iya, untuk makannya sendiri berapa kali sehari sih dikasih makan kalau ikan mas kayak gini nih? Oke. Normalnya Heeh. sebetulnya sehari 2 kali sampai maksimal 3 kali itu cukup. Nah, cuman karena kebetulan di sini gua seneng ikannya tuh cepet gede, itu biasanya sehari tuh minimal di 10 sampai dengan 12 kali sehari. Set, itu ngemil apa makan gede tuh? Nah, itu kayaknya hitungannya dia jajan deh, gitu ya. Oh jajan ya? Iya. Oh, waduh, gue dimarahin sama bini gue bro, kok kebanyakan makan begini bro. Tapi kan makannya dikit aja porsinya. Oh, dikit. gitu. Oh, Nggak- iya. nggak tiba-tiba dikasih banyak kayak segenggam tuh nggak. Oke. Berarti makan dikit itu lebih banyak-banyak langsung makan langsung kenyang. Aduh. Oh, gitu. Kalau untuk bersihin kolamnya sendiri, ini nggak sih? Karena kan kalau katanya ya kalau dikasih makan banyak itu nanti berpengaruh ke banyak nya, terus amonianya jadinya tinggi, airnya dan lain sebagainya. Itu ada cara ngakalinnya atau mungkin apa ya? Untuk gimana caranya biar nggak kayak gitu? Karena kan kalau terlalu tinggi amonia kan Ya. ikannya stres ya, mati bisa-bisa ya. Itu gimana? Ada caranya nggak? Oke, sebetulnya ikan itu paling bagus kalau bisa minimal 3 hari sekali itu ganti air 20-30%. Oke. Sambil disifon kotorannya, karena mas kopi ini kotorannya ya bisa dilihat ya, itu kan ada beberapa kotoran ya. Panjang-panjang tuh ya. Terbang, gampang-gampang, apalagi itu yang paling gede udah kayak tai kebo kali itu. Nah, cuman kalau misalkan emang nggak sempet, seminggu sekali itu minimal wajib ganti air setengah, 30-50%. Gitu. Oh, gitu. Kemudian disesuaikan akuariumnya dengan jumlah ikannya dan media filternya. Karena kalau semakin banyak ikannya, media filternya harus semakin banyak. Karena kalau enggak, akuarium pasti butek, pasti gitu. butek. Gitu. Oh, nah ini gua sempat ini juga nih. Ini kok tempatnya nih gede gitu kan ya. Cuman kok ikannya kok dikit gitu loh. Apa nggak sayang apa gimana gitu? Mikir aja nih kita nih saya. Oh iya. Gitu. Ini sebetulnya ada alasannya ya. Heeh. Coba mungkin abang pikirin kalau misalkan tuh ikan yang paling gede, rata-rata ukurannya segitu semua. Pasti udah sumpek, udah penuh gitu. Oh gitu ya? Iya. Ini ikan sekitar ya 13 sampai 14 ekor ya kurang lebih ya. Nah, kalau bayangin aja kalau 14 ekor size-nya bisa segitu semua. Ini ukuran akuarium segini atau fiber segini ya pasti bakal penuh gitu. Cuman emang sengaja ikan itu semakin banyak kapasitas airnya atau semakin luas tempatnya dan semakin dikit ikannya, pertumbuhannya akan lebih cepat besar gitu, akan lebih cepat, akan lebih pesat. Oh gitu ya? Ya. Berarti kalau kita mau cepet gede, taruhnya di lapangan bro. Dikasih makan sambil olahraga berarti. Nah, terus ini nih, dari tadi cepet nanya, ini kenapa milihnya fiber tempatnya, bukan dibikin kayak kolam atau apa gitu? Kalau ini emang enak sih ngeliatnya, cuman kayaknya lebih mahal ya kayaknya jatuhnya ya. Oke, kalau ditanya kenapa milihnya fiber dibanding kolam, pertama kolam itu kalau suatu saat kita bosan, begitu mau udahan harus dihancurin dan nggak bisa diuangin lagi. Nah, kalau fiber, kalau emang suatu saat bosan, ya udah kita bisa jual. Oh gitu. Setidaknya mungkin setengahnya aja masih dapat. Oh. Tapi kalau kolam kan ya udah gitu. Berarti kalau nanti bosen bisa lagi kirim tempat saya ya? Bisa. Oh, Yang penting harganya cocok aja gitu ya. Maaf, harga lagi bro. Nih, mau nanya-nanya nih. Kira-kira kalau untuk ikan yang rancu yang ukuran segini nih, ini berapa nih? Oke, kalau sekarang nggak tahu ya harganya berapa. Cuman dulu waktu sempat beli pertama kali size sekitar 7 sampai 8 cm itu belinya di harga 750.000. Yang itu? Iya, Yang buffalo itu? iya. Karena kalau kita ngomongin grade ya, itu ikan termasuk grade-nya grade fancy lah ya. Oh, Kenapa kok nggak masuk di grade show? Karena kebetulan ekornya tuh ada rusak sedikit aja. oh gitu. Maksudnya fancy itu apa? Fancy itu ibaratnya ikan tuh yang sebetulnya secara proporsi bagus, sempurna, oke, bisa gede juga. Cuman ada sedikit minus yang kalau ikut kontes pasti tuh langsung dikalahin sama yang speknya yang spek kontes kayak gitu. Oh gitu. Makanya diomonginnya grade-nya grade fancy namanya. Oh gitu. Mewah Oke. tapi belum bisa ikut kontes. Gitu. Nah, kalau kira-kira yang gede-gede gitu tuh, yang paling gede tuh yang warnanya hitam serem tuh, Oke, nah itu bisa berapa itu jatuhnya? itu harganya sekitar ya 5 jutaan lah. Itu Di size 18 cm waktu itu. 18 cm. Iya, Mantap juga. itu harga yang dikasih dia ya. Cuman Iya. kebetulan ini dikasih
gitu. Jadi gua nggak keluar duit sama sekali, cuma dari dia infonya harganya segitu. Oh, oke. Nah, ini ada satu yang beda nih ya. Ada dua ikan, namanya ikan apa? Ikan mas Demekin. Demekin. Iya. Nah, itu bedanya apa dia? Nah, Demekin ini sebetulnya kalau mau dibilang mirip, ada lagi mas koki namanya Ryukin. Ryukin. Nah, iya, bedanya adalah kalau Demekin matanya belok. Kalau Ryukin matanya nggak belok. Oh gitu. Iya, cuman nanti bentuknya dia bagian punggung atasnya itu akan naik ke atas, perutnya akan turun ke bawah. Jadi Oke. kayak koin bentuknya nanti. Hah? Kayak koin. Bulat gitu. Iya. Dah. Kalau yang memang grade-nya bagus ya. Oh gitu. Iya, tapi kalau emang yang biasa-biasa aja, ya kemungkinan akan bulat tapi nggak akan bentuknya kayak koin gitu. Oh, berarti jatuhnya kalau ikan mas koki itu semakin bulat semakin mahal harganya ya? Tergantung juga. Ini kita ngomong bulatnya tergantung jenis ikannya kan, gitu. Kalau gue makin bulat makin Iya. Kalau uangnya makin banyak gitu ya. Amin. Iya. Soalnya kalau ngeliat ikan mas koki rancu ini jadi kayak ngeliat ikan cacat sebenarnya. Cuman ternyata memang kalau gue baca dari sejarahnya ini memang sengaja dibiarkan gitu loh. Nah, pembiakannya ini jauh dari zaman Meiji, dari 1800. Gila juga kan kalau ngeliat dari sejarahnya. Makanya agak sedikit ini juga takjub juga gitu loh, kok ikan ini disebut rajanya ikan mas koki gitu kan. Nah, ini mau nanya lagi nih, ini emang sengaja ya bikin air mancurnya kayak gini nih? Iya, itu kalau di dunia mas koki disebutnya mushroom. Mushroom, oke. Iya, kenapa disebutnya mushroom? Kenapa kok nggak kayak air terjun aja gitu? Karena kalau misalkan kita lihat dari jatuhnya air dari mushroomnya itu, semakin dia mempercikan Oksigen dia. permukaan air, oksigennya itu akan semakin banyak. Oh, Jadi kalau orang-orang mungkin pakai aerator ya. Iya. Nah kebetulan di tempat gue tuh nggak pakai aerator sama sekali. Udah jadi oke. cuma berbodal dari mushroomnya itu aja. Dan ya buktinya hidup gitu, gede-gede gitu. Oh iya. Karena kan semakin banyak oksigen harusnya semakin baik buat si ikan. Oke. Terus sama satu lagi nih. Nih kalau gua lihat ini berlumut banget gitu loh. Emang sengaja ya? Apa memang lu males bersihin? Oke. Ini sebetulnya kalau nggak berlumut lebih bagus ya, kelihatannya tuh biru gitu. Cuman karena di sini juga untuk menopang makanan si ikan rancunya gitu ya. Iya. Lumut itu juga bisa jadi cemilannya dia. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi lumut itu juga selain bisa jadi cemilan makanannya dia, bisa untuk mempercantik warnanya juga. Oh gitu. Oke. Nah, cuman jeleknya karena di tempat gua ini mataharinya agak kurang, gitu. Jadi untuk warna lumutnya tuh hijaunya tuh nggak merata, karena kalau bisa lihat ada yang hitam-hitam ya. Cuman ya lagi-lagi itu kembali ke si penghobi ya, dia mau menumbuhkan lumut atau enggak. Oh gitu. Karena kalau ditanya ada plusnya, ya plusnya buat makanan ikannya ya. Kalau ditanya minusnya ya mungkin kelihatannya kayak kotor aja. Udah coba breeding belum ikan mas ini? Nah, kebetulan belum pernah ya, dan kemungkinan juga mungkin belum mau nyoba juga. Oh, karena kata orang-orang yang sudah suka nge-breed tuh katanya sih gampang ya. Cuman karena butuh space yang agak luas juga, dan makanannya tuh butuhnya butuh air gitu ya. Oh gitu. Oke. Jadi sampai dengan hari ini sih belum pernah nge-breeding. Oh gitu. Terus ini terakhir nih mau nanya, untuk kita yang mau miara ikan rancu ini, ada nggak sih tips khususnya gitu? Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang mau baru melihara ikan mas koki ya. Nah, yang pertama kali itu yang disediakan pasti akuariumnya ya. Yang kedua jangan lupa tempat filternya. Yang ketiga jangan lupa media filternya. Dan kalau nggak pakai mushroom kayak tempat gua, bisa pakai aerator. Oke. Cuman ketika beli ikan mas koki, tolong jangan buru-buru beli banyak. Beli itu minimal 2 sampai 3 ekor ikan. Untuk akuarium ya minimal di 1 meter lah. 1 meter kali 40 kali 40 itu udah cukup banget sebetulnya. Oh gitu. Oke. Kenapa? Karena kalau dari awal ikannya langsung banyak, nanti takutnya amoniaknya itu nggak kontrol sama media filternya. Oke. Efeknya airnya langsung butek, kuning atau hijau. Ikannya kok banyak badannya merah-merah karena sakit. Oke. Habis itu jangan lupa sering-sering ganti air atau water change itu minimal 50% setiap minggunya. Oke. Udah paling itu aja sih. Oh, itu ribet juga bro. Mendingan ngarah anak gua bro. Mendingan gampang. Oke deh Om Reno, terima kasih atas tips dan waktunya. Sama-sama. Oke bro, itu tadi tips dan saran memiara
ikan mas koki yang tipe rancu mungkin bisa dipakai juga untuk semua tipe ikan mas koki sih ya. Dan memang nggak gampang juga, tapi juga dibilang ya namanya hobi ya. Hobi kan istilahnya memang untuk menghibur diri judulnya nih. Walaupun mahal ataupun agak sedikit susah, namanya hobi, kadang-kadang kita ya harus menyempatkan waktu lah. Jangan sampai istilahnya hobi kita ini justru malah jadi beban, karena memang semua hobi harus dinikmatin. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di Hobi Om Gembul. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Thank you.